Assalamualaikum, salam sehat untuk kita semua. Saya ingin sekarang ini mengajak Anda semua untuk membicarakan tentang menyusun proposal penelitian. Ada cara untuk mengaitkan antara fenomena, teori, dan metode. Ketiganya ini adalah satu rangkaian dan penting pada saat kita mulai ingin membuat proposal pada saat awalnya. Mari kita mulai. Saya Diki dari Universitas Terbuka. Begini, pada awalnya kita tentu melihat ada berbagai fenomena yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, atau suatu fenomena yang ada di tempat yang baru, atau mungkin fenomena yang ada di tempat yang memang ingin kita tuju karena ada sesuatu yang penting. Nah, fenomena yang ada itu kita hubungkan dengan teori. Itu awalnya. Ide untuk penelitian bisa muncul dari fenomena apa saja, tapi fenomena itu belum cukup kalau belum dikaitkan dengan teori. Contoh fenomenanya ada di sini. Ada kemiskinan, banjir, kemacetan lalu lintas, atau kita bisa melihat juga bahwa sekarang pandemi COVID sudah mulai landai, tidak begitu mengancam seperti itu. Nah, ini semua fenomena. Hubungkan fenomena itu dengan satu atau beberapa teori. Teori yang mana? Ya, teori yang sesuai dengan bidang ilmu kita. Sesuai dengan teori di bidang yang kita tekuni. Untuk memudahkan itu, dalam menghubungkan fenomena dengan teori dan nantinya pada metode penelitian, ada metode yang disebut what, why, dan so what. What itu apa? What itu fenomena apa yang terjadi? Kita jelaskan dengan teori. Why itu apa? Pengertiannya why, yaitu kita anggap fenomena itu betul terjadi sesuai dengan teorinya. Lalu kenapa kok fenomena itu penting untuk diteliti? Jadi bukan kita meneliti sebuah fenomena karena fenomena itu menarik, bukan, tapi karena fenomena itu penting untuk diteliti. Kita jelaskan dengan teori juga. Fenomena itu apa, kita jelaskan teori, dan mengapa fenomena itu penting untuk diteliti berdasarkan teori juga. Nah, yang ketiga, so what. Setelah kita yakin bahwa teori itu, masalah itu penting menurut teori tertentu, maka kita menentukan apa yang harus dilakukan. Ya, kita buat rumusan masalah, kita buat kerangka pemikiran, kita tentukan metodenya juga. Nah, selanjutnya, tadi saya menyebutkan teori, itu pada tahap what. Apa gunanya teori? Ada beberapa pendapat tentang kegunaan teori. Yang pertama, teori itu dapat menjelaskan apa yang terjadi di dunia nyata. Itu sifatnya explanatory. Kalau sifatnya replikabilitas, itu berarti teori dapat membantu generalisasi. Ini terjadi di sini, itu terjadi di sana. Pada saat dulu terjadi penyakit wabah flu burung misalnya, beberapa tahun yang lalu atau belasan tahun yang lalu, sekarang terjadi pandemi COVID, wabah COVID, ada beberapa hal yang sama. Tentu banyak juga bedanya, tapi dengan adanya teori maka dapat dibuat generalisasi bahwa wabah penyakit yang dulu terjadi dengan wabah penyakit yang terjadi sekarang ada persamaannya. Itu dengan teori. Bukan berarti sama, tapi generalisasi. Nah, kemudian prediktif. Teori dapat membuat hipotesis dan perkiraan masa depan. Kalau berdasarkan teori, maka
penyakit flu burung itu akhirnya hilang. Nah, maka sekarang orang membuat hipotesis dan perkiraan, prediksi nantinya wabah COVID itu akan seperti apa. Nah, itu 3 kegunaan teori. Muncul pertanyaan yang paling penting. Teori apa yang akan Anda gunakan di penelitian Anda? Terus mengapa Anda memilih teori itu? Itu yang harus Anda jawab dalam penelitian Anda. Pada penelitian kita, saya pun demikian ketika mengadakan penelitian. Contohnya gimana? Nah, ini. Ada sebuah benda langit yang disebut Pluto. Dulu itu disebut planet. Ya, kenapa itu disebut planet? Karena ada definisi tertentu, teori tertentu yang mengatakan bahwa Pluto itu planet. Tapi ada definisi lain atau teori lain yang mengatakan bahwa Pluto itu bukan planet. Nah, kenyataannya memang benda langit itu memang nyata, memang ada. Tapi ada beberapa teori untuk mendefinisikan benda langit tersebut. Ada yang menyebut itu planet, ada yang menyebut itu bukan planet. Teori yang sekarang diterima para ahli adalah bahwa benda langit itu bukan planet. Nah, itulah pentingnya teori di situ. Teori mana yang kita pakai? Nah, planet atau benda langitnya itu yang disebut Pluto memang tetap seperti itu, tapi definisinya atau teori yang dipakai untuk menjelaskannya berbeda-beda. Mana yang kita pakai? Nah, itu pentingnya teori itu. Jadi fenomena yang kita lihat itu tidak otomatis ya fenomena itu akan kita teliti. Coba kaitkan dengan teori dulu. Nah, karena ada teori, maka kita harus menghindari juga pemaksaan logika. Penggunaan teori yang baik dan tepat akan membantu kita untuk menghindari pemaksaan logika. Kita jangan bilang, sudah pasti, sudah barang tentu, atau otomatis begini di dalam tulisan ini ya. Tidak seperti itu. Gunakan data dan teori untuk menjelaskan pernyataan statement kita. Ada YouTube tentang menulis paragraf. Nah, di situ juga ada penjelasan. Kita membuat statement, membuat pernyataan, dan kemudian dilanjutkan dengan teori atau penjelasan, data juga pernyataan kita. Nah, setelah tadi kita merumuskan apa yang kita teliti, yang disebut so what, maka muncul tahapan yang disebut perumusan masalah. Dalam rangkaian what, why, dan so what, ini adalah bagian dari so what-nya. Penelitian itu mencari jawaban bagi rumusan masalah. Ada dari masalah, nah kita meneliti untuk mencari jawabannya. Nah, alasan bagi munculnya rumusan masalah itu harus ada di latar belakang. Di latar belakang itu menceritakan alasan-alasan mengapa muncul pertanyaan seperti ini. Ada fenomena seperti ini, fenomena ini apa, fenomena ini penting untuk diteliti. Nah, itu harus muncul dulu di latar belakang, baru muncul rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini yang menentukan metode penelitian apa yang akan digunakan. Ada macam-macam metode penelitian, ya tergantung penelitiannya, tergantung tujuannya, tergantung rumusan masalah, banyak faktor. Nah, tapi secara umum, nah ada beberapa metode penelitian yang sering digunakan. Nah, ini ada metode penelitian kualitatif dan ada yang kuantitatif. Ini dibedakan berdasarkan tujuan analisisnya, tipe pertanyaan, instrumen pengumpulan data, data yang dihasilkan, dan tingkat fleksibilitasnya. Kita lihat, penelitian kualitatif itu apa tujuannya? Menjelaskan pengalaman dan keyakinan individu, perorangan. Kan penelitian kualitatif biasanya respondennya sedikit. Beda dengan tujuan penelitian kuantitatif, yaitu menjelaskan karakteristik populasi. Kalau tadi pada kualitatif individunya yang sedikit, ya bisa 3, bisa 5, 10, atau mungkin 1 orang, bisa terjadi 1 orang. Tapi kuantitatif itu, penelitian kuantitatif ya orangnya 100 orang, sampel 100 orang.
beda ya, populasi dengan individu. Ya. Kuantitatif, kualitatif. Ya. Kemudian tipe pertanyaannya. Pada penelitian kualitatif, tipe pertanyaan adalah pertanyaan terbuka, open-ended. Apa? Mengapa? Nah, kalau penelitian kuantitatif ya pertanyaannya bersifat tertutup. Apakah sangat setuju atau setuju gitu ya, kalau menggunakan skala Likert biasanya. Instrumen pengumpulan datanya bagaimana? Kalau penelitian kualitatif, instrumen pengumpulan datanya biasanya berupa metode semi terstruktur, ada wawancara mendalam, FGD, focus group discussion, dan observasi. Kalau penelitian kuantitatif, instrumen pengumpulan datanya biasanya dengan menggunakan metode terstruktur, kuesioner. Gitu. Itu 3 sifat penelitian yang berbeda, dan data yang dihasilkan kalau penelitian kualitatif, data deskriptif. Orang di kota Tangerang Selatan seperti ini sikapnya dalam masalah tersebut. Kalau penelitian kuantitatif ya menggunakan data yang dihasilkan adalah data numerik sesuai dengan instrumen yang tadi itu. Dan tingkat fleksibilitasnya berbeda. Kalau penelitian kualitatif, jawaban responden itu pada saat wawancara itu kalau bisa nantinya menentukan pertanyaan berikutnya, karena dalam penelitian kualitatif dan wawancara itu penelitinya bisa melakukan pertanyaan lanjutan atau pertanyaan pendalaman atas jawaban responden yang menunjukkan perlunya diperdalam atau ditanya lagi. Tapi pada penelitian kuantitatif tidak demikian. Jawaban responden seperti itu, ya sudah seperti itu. Pertanyaan penelitian tetap tidak berubah. Nah, saya memberi contoh. Nah, ini sebuah pemandangan di jalan raya antara Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Duga di Provinsi Papua Pegunungan. Jalan seperti ini, kelihatan ada orang yang sedang berjalan di sana, warga sedang berjalan. Nah, bagi Anda semua yang ingin melakukan penelitian, ya tergantung bidang ilmu Anda, tergantung minat Anda bisa membuat rencana penelitian dengan sistem what, why, dan so what tadi terhadap fenomena ini. Tergantung bidang ilmu Anda, apakah bidang ilmu ekonomi, sosiologi, administrasi publik, atau bidang ilmu alam, ilmu fisika, ilmu biologi. Anda bisa melihat dari foto ini. Nah, kemudian apa yang sudah dan akan dilakukan? Nah, kita bisa mulai. Yang penting baca dulu teori di bidang ilmu kita. Cari fenomena yang perlu diteliti dan kemudian lakukan metode what, why, dan so what. Itu yang semoga berguna bagi Anda semua. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.